Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandari Putra dari Prodi Manajemen Informatika Cabang Pasar Minggu. Pada video ini saya akan membuat topologi jaringan, yaitu topologi star, topologi tree, dan juga topologi ring menggunakan aplikasi paket tracer. Mengapa saya membuat topologi ring? Karena topologi ring merupakan topologi yang mudah untuk dikembangkan, dan juga kelebihannya itu apabila dia mengalami kerusakan atau masalah, maka akan lebih mudah untuk dideteksinya. Tapi setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan. Kekurangan dari topologi tree adalah biaya instalasi lebih mahal karena dia menggunakan banyak kabel. Lalu topologi tree, pengertiannya itu adalah apa sih? Topologi tree adalah topologi gabungan antara dua topologi, yaitu topologi star dan juga topologi bus. Lalu di sini topologi tree itu hanya menggunakan satu device pusat. Jadi saya menggunakan pusat itu server, satu node. Nah, server sini. Lalu di sini saya menggunakan PT switch sini menggunakan 3 switch, 1, 2, dan 3. Lalu untuk device-nya saya menggunakan PC, bisa laptop. Sini saya menggunakan PC. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, oke. Lalu untuk menggabung, lalu kan tidak mungkin seperti ini saja. Untuk mengirim pesan jelas tidak mungkin bisa karena tidak saling terhubung. Untuk menghubungkannya kita memerlukan kabel. Pertama, untuk server ke switch saya menggunakan kabel strike. Kenapa saya menggunakan kabel strike? Karena fungsi dari kabel strike adalah menghubungkan dua device yang berbeda, seperti server ke switch, atau switch ke PC, atau switch ke laptop. Seperti ini. Di sini saya ambil yang ini, yang ini sini. Nah, saya lanjutin dulu. Ini sini, ini sini, ini ke 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 sini. Nah, lalu sini, 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 ini, sini, sini, ini, sini, ini. Nah, tidak mungkin hanya seperti ini. Lalu untuk menghubungkan antara switch ini, saya menggunakan kabel cross. Menggunakan kabel cross karena fungsi dari kabel cross yaitu untuk menghubungkan dua device untuk menghubungkan device yang sama, seperti switch ke switch atau hub ke hub, seperti itu. Di sini, lalu ke sini, ke sini. Nah, kenapa ini masih oranye? Karena jaringannya belum terhubung. Jika jaringan sudah terhubung, maka akan hijau seperti ini. Untuk mempercepat agar jaringan terhubung, saya melakukan ini, fast forward time, untuk mempercepat waktunya. Nah, nanti juga mungkin hijau sendiri. Lalu selanjutnya, nah hijau seperti ini. Lalu untuk mengirim pesan, kita coba kirim pesan. Lalu ini PC1 ke PC4. Nah, kenapa gagal? PC4 has no functional port. Kenapa? Karena antar PC belum ada IP-nya, belum ada portnya, jadi tidak bisa mendeteksi tujuannya atau arahnya kemana. Ini kita harus memasukkan IP-nya terlebih dahulu. Wah, menarik sekali. Di sini, nah, ini sensor 192.168.2.2 misalnya. IP-nya ini bebas, tidak terpaut kecuali sudah ditentukan. 2.2. Oh, menarik banget. Sebentar. Karena tadi 2.2, agar lebih mudah di sini saya memasukkan IP 192.168.2.3. Nah, lanjut di PC ketiga. Sini config.
192.168.2.4. Udah. Lalu di sini sim 4 config 192.168.2.5 2.3.4.5 sini 6 sebentar 192.168.2.6. Lalu terakhir di sisi ini. Di sini config kita masukkan ke sini. 192.168.2.7. Nah, di server juga kita perlu membuat IP-nya, memasukkan IP-nya. Tapi ingat, setiap device itu tidak boleh memiliki IP yang sama. Apa? Karena jika memiliki IP yang sama, maka nanti IP-nya akan saling nabrak, sehingga tidak bisa untuk dihubungkan. Ini 92.168.1. Kalau misalnya untuk mempermudah kita misalnya lupa nih IP-nya berapa, kita bisa membuat catatan di sini, flash note. Kita di sini tulis IP-nya berapa. Misalnya tadi IP servernya 192.168.231. Nah, ini. Nah, sudah kan? Sudah. Nah, IP-nya sudah muncul. Seterusnya seperti itu. Lalu untuk cek simulasinya apakah IP-nya berhasil atau tidak, seperti ini, kita kirim pesan misalnya dari PC1 ke PC2 ke PC1 misalnya. Kalau dia satu switch ya masih dalam satu lingkup switch yang sama, coba kita lihat. Nah, sebentar. Lampu berwarna hijau artinya adalah pesan yang dikirimkan itu tidak ada masalah atau tidak ada kendala. Sedangkan amplop yang tadi berwarna putih itu adalah datanya, amplop yang berisi datanya. Maka di sini karena tadi tujuannya dari PC2 ke PC1, maka si IP di PC2 ini akan mengirimkan ke switch, lalu switch akan mencari nih IP mana yang menjadi tujuannya tadi. Seperti ini. Nah, akan disebar melalui switch ini. Apabila bukan IP tujuannya, maka akan muncul simbol silang seperti ini. Nah, nanti akan disebar lagi menjadi switch nih untuk mencari IP-nya. Nah, apabila IP tujuannya itu benar, maka dia akan muncul akan tidak tampilan amplopnya tidak ada silangnya. Seperti ini. Nah, lanjut. Kita tunggu sampai tampilan amplop ini menandakan bahwa datanya itu sedang diproses lancar atau datanya benar. Nah, seperti ini. Sudah semua. Jika IP-nya sudah ditemukan nih, IP tujuannya sudah ditemukan, maka si tujuan ini akan mengirimkan sinyal lagi ke switch bahwa si data itu benar ke dia tujuannya. Maka akan dikembalikan lagi ke switch, lalu akan dikirimkan ke si pengirim ini, seperti itu. Itu karena tadi yang satu device, satu switch. Coba kita ulang yang berbeda, dari PC2 ke PC6. Coba ya kita simulasi. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Datanya sedang dikirimkan, datanya juga sedang mencari tujuannya. Apabila bukan tujuannya, maka data tidak akan mengirim sinyal umpan balik. Nah, seperti itu. Nah, apabila tujuannya benar, maka akan dikirimkan sinyal umpan balik kepada si pengirim datanya.
tunggu sebentar lagi. Nah, lalu hasilnya nanti akan muncul, kita percepat. Nah, muncul successful, tandanya sukses dari source-nya dari PC 2 ke tujuannya PC 6 seperti itu. Nah, ini merupakan topologi tree yang saya buat tadi. Untuk membuat topologi kedua, yaitu saya akan membuat topologi topologi sebentar. Saya save dulu topologi tree. Lalu yang kedua, di sini saya akan membuat topologi ring atau topologi ring seperti ini. Kenapa saya membuat topologi ring? Karena kelebihan dari topologi ring yang setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya di sini topologi ring itu kelebihannya power-powernya itu konsisten karena dia saling terhubung satu sama lainnya. Terus yang kedua, instalasinya lebih mudah. Lalu kekurangannya itu pertama, jika ada masalah koneksi atau masalah jaringan, maka akan sulit untuk dideteksi karena si topologi ring ini saling terhubung, jadi sulit mendeteksinya. Kedua, jika satu device terganggu, maka semuanya akan terganggu karena dia masih saling terhubung. Topologi ring itu merupakan topologi yang menyatu membentuk lingkaran. Datanya itu mengalir satu arah. Lalu di sini contoh dari topologi ring saya akan membuat seperti ini. Misalnya saya di sini menggunakan switch, saya akan membuat 1, 2, 3 switch, 4, 5, 6, misalnya sini 6 switch. Lalu PC. Nah, di sini saya menggunakan laptop misalnya. Satu switch itu satu laptop seperti ini. Sini ke sini. Nah, lalu untuk kita hubungkan kabel antara switch itu terlebih dahulu menggunakan kabel cross. Kenapa saya menggunakan cross? Seperti yang tadi saya bilang, kabel cross itu berfungsi untuk menghubungkan device yang sama seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk menghubungkan switch ke laptop, saya menggunakan kabel strike karena dia merupakan device yang berbeda. Nah, sudah seperti tadi. Apabila tampilan seperti ini, maka kita harus memasukkan IP-nya terlebih dahulu. Kalau tanpa memasukkan IP, maka kita tidak akan bisa melakukan proses mengirim pesan. Nah, ini mengapa berwarna oranye seperti ini? Itu tandanya masalah sinyalnya masih terganggu. Tapi tidak apa, tidak ada masalah. Untuk scan IP-nya 192.168.3.2 misalnya. Di sini juga IP-nya bebas.
asalkan tidak sama. Sebentar, sini. Kita masukin deh IPv4 ya, jangan IPv6 karena harus sesuai. Dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau IP-nya sama, dia akan muncul seperti ini. This is an invalid IP address karena IP-nya sama. Nah, sini. Nah, oke. Sudah masuk IP semua. Nah, sini kita tidak memerlukan server karena tidak apa-apa. Oke, lanjut coba. Oh, kita masuk ke simulasinya terlebih dahulu. Simulasi pengiriman pesan. Ini dari si laptop ke ujung. Oke, yang dekat dulu deh. Dekat. Coba kita play. Nah, maka datanya akan dikirim. Kan? Nah, maka karena tadi tujuan saya dari laptop 0 ke laptop 5, maka si data tersebut akan dikirimkan melalui switch 0 ini yang menghubungkan ke laptop 0. Lalu si switch 0 ini dia akan mencari nih IP yang dituju, dia akan mensebarkan ke semua switch untuk mencari IP tujuannya. Nah, jika IP tujuannya itu benar, maka si tujuan itu akan langsung mengirimkan umpan balik, sinyal balik ke si pengirim. Tapi apabila tujuan itu salah, maka dia akan menampilkan simbol X di atas amplopnya. Maka tersebut akan dikirim ke si tujuan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada kendala sedikit pun. Nah, itu akan muncul logo checklist hijau, tandanya sudah sukses, sudah berhasil. Lanjut coba dari yang jauh, misalnya dari 0 ke nih laptop 3, kita play. Ini data akan dikirimkan mengirimkan sinyalnya kepada switch, lalu switch akan mencari tujuannya, kemana sih IP tujuannya itu. Apabila salah, maka akan muncul logo silang, tandanya bukan itu tujuannya, dan akan terus mencari sampai ketemu sama tujuannya. Apabila benar, maka pesan tersebut, sinyal tersebut akan dikirim lagi kepada sang pengirim bahwa untuk menunjukkan bahwa itu memang itu benar tujuannya, IP tujuannya. Untuk mempercepat, kita di sini coba cepatkan. Ini seperti ini karena pasti berhasil. Ini terus
kirim. Nah, akan muncul successful karena berhasil, karena IP-nya benar dan juga itu IP tujuannya. Nah, sekian dua topologi dari saya, topologi tree dan juga topologi ring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.